perjalanan hampir mau ke pasar, Zainal ini mendadak berhenti langkah. Dia lihat di seberang jalan ada sosok Bu Irma, jadi melambaikan tangan. Pasti Ningsih lihat, ternyata itu bukan sosok Bu Irma, ternyata itu sosok nenek-nenek tua yang ada di kamar kosongnya dulu, yang peliharaan ayahnya itu, dengan lidah yang menyulut panjang. Seiring si Zainal ini nyebrang, ada truk muatan pasir melaju berkecepatan tinggi, nabrak Zainal sama Hasbi. Akhirnya mereka ini menikah. Zainal dan Ningsih ini menikah dan dikaruniai satu anak dinamai Hasbi. Sikap Ningsih juga agak berubah, sedikit mulai perlahan berubah ke arah yang lebih baik. Ningsih mulai pakai hijab, meskipun gak sempurna gitu, tapi udah ke arah yang lebih baik. Nah, kabar Ningsih ini di kota G ini sampai ke telinga Titin, sahabatnya di kampung. Ya, Titin nganjang lah istilahnya, pergi untuk menemui Ningsih di kota G. Di sana ya Titin pengen nostalgia sebenarnya, karena dia udah kangen banget. Tapi Titin malu, ternyata dia tahu bahwa Ningsih ini udah menikah dan dia malu ke Zainal. Akhirnya dia Titin pulang kampung dan dia begitu hidupnya Titin. Nah, melihat perubahan anaknya ke lebih baik, Bu Irma seneng. Ya, dia senangnya dan bersyukur gitu. Ternyata Zainal ini memang orang yang tepat buat Ningsih. Jadi ya momen-momen menyenangkan lah antara mereka itu. Kan si Zainal ini orang yang paling berbakti kan ke orang tuanya. Terus Bu Irma ini udah nggak kerja di pabrik karena usianya yang udah menua. Dia milih untuk ya berjualan di pasar gitu kan. Pergi pagi, pulangnya siang gitu. Nggak kayak di pabrik itu dari jam 7 sampai jam 4, kadang lembur. Ya dia pakai modal dari hasil tabungan dari pabrik buat usaha dagang di pasar. Nah, karena Zainal ini berbakti, dia suka membantu Bu Irma, ibunya Ningsih, ya, untuk berjualan, paginya untuk ngantar gitu. Ya, si Bu Irma ini suka muji-muji Zainal lah, soalnya ya dengan dinikahkan dia dengan Ningsih jadi berubah. Momen itu momen yang paling menyenangkan hanya buat Bu Irma. Sampai satu ketika Zainal ini ngajak Ningsih untuk pergi ke taman kota karena lagi hari libur. Nah, di perjalanan Zainal sambil gendong Hasbi. Di perjalanan Ningsih ini meminta untuk, "Kang, kita ke pasar aja dulu, ya pengen ketemu ibu lah. Pengen ketemu ibu." "Ya udah, ayo," kata Zainal. Nah, di tengah perjalanan hampir mau ke pasar, Zainal ini mendadak berhenti langkah. Dia lihat di seberang jalan ada sosok Bu Irma, jadi melambaikan tangan. Terus Zainal bilang ke Ningsih, Neng, itu ada ibu di seberang." Ningsih lihat kan, pasti Ningsih lihat, ternyata itu bukan sosok Bu Irma, ternyata itu sosok nenek-nenek tua yang ada di kamar kosongnya dulu, yang peliharaan ayahnya itu, dengan lidah yang menyulut panjang. Belum sempat ngobrol, jadi, Kang, itu mah bukan I." Langsung keburu si Zainal ini nyebrang gitu. Nyebrang nahas. Di sana seiring si Zainal ini nyebrang, ada truk
muatan pasir, melaju berkecepatan tinggi, nabrak Zainal sama Hasbi. Hasbi terlontar, Zainal masuk ke kolong truk. Ngeri lah, gitu kan. Nah Ningsih langsung histeris dari situ, orang-orang di sekitar juga langsung histeris. Wah gitu, langsung berkerumun. Ningsih membelah kerumunan. Dia lihat ya posisi Zainal udah di bawah ban truk, udah mengenaskan gitu kan, tewas di tempat. Tinggal Hasbi yang masih bernapas kelihatan. Ya Ningsih berharap Hasbi masih hidup lah, harapan satu-satunya. Dia peluk Hasbi kan. Dia peluk. Ternyata nggak lama karena luka Hasbi ini berat, dia menyusul ayahnya, mengembuskan napas terakhir. Dia meninggal saat itu juga. Dan Ningsih makin terpukul, makin histeris. Mendengar keributan itu, Bu Irma dari dalam pasar dengar gitu. Ada apa nih? Ada apa? Terus keluar pasar, lihat ada kerumunan. Pas dilihat, pas ngebelah kerumunan, itu anaknya. Ternyata kecelakaan itu yang menimpa menantu sama cucunya. Ya Bu Irma cuma bisa nyabarin Ningsih aja yang sabar, sabar, sambil sedih juga. Ningsih masih makin terpukul tuh. Hari-hari Ningsih ya dilewati sama stres, depresi lah. Sampai Ningsih ini berubah 180 derajat dari sebelumnya, bahkan lebih buruk dari ketika Ningsih belum nikah sama Zainal. Yang Ningsih buka hijabnya, diganti sama baju yang terbuka auratnya gitu kan. Melihat itu Bu Irma nggak bisa apa-apa, soalnya ketika Bu Irma ngasih tahu, memperingatkan, Ningsih suka membangkang. Jadi dia nggak bisa apa-apa Bu Irma ini. Terus Ningsih nelpon Titin karena di kontrakannya sendiri. Ningsih nelpon Titin, Tin temenin saya di kontrakan. Ya udah, karena sahabat Titin nurut gitu kan. Ke kontrakan, pindah ke sana, hidup berdua. Nah buat biayain kontrakan, biaya keseharian, sama ya keperluan apapun itu, Ningsih dan Titin ini rela menggadaikan dirinya. Jadi mereka itu malah jadi pelacur setelah kejadian yang menimpa Ningsih tadi. Jadi Ningsih ini memilih ya alih-alih untuk mengobati dirinya, malah dia terjerumus ke lubang kehinaan. Ningsih juga masih suka merasa sedih karena ingat kejadian itu. Nah, kalau sedih itu datang, selain dia kencan sama pria hidung belang, dia juga suka mabuk-mabukan di kontrakannya sama Titin. Tapi sebenarnya kesedihan itu nggak bisa dihilangin dari hati kecilnya. Kepekaan Ningsih ini, meskipun ya udah 180 derajat berubah, nggak luntur. Jadi ceritanya flashback lagi. Jadi ketika Zainal sama Hasbi masih hidup, Ningsih punya pengalaman yang gak kalah serem sama pengalamannya lihat nenek-nenek di kamar kosong. Jadi ketika tidur, ini Ningsih di tengah, Hasbi di pinggir, ini Zainal. Ketika tidur, Ningsih ini dengar Hasbi ngedadak nangis. Wah, nangis, diamin aja. Terus lama-lama makin kenceng. Hasbi nangis. Ya pas Ningsih buka mata, dikit-dikit buka mata, Ningsih ini lihat Hasbi ini lagi bercandain sama makhluk hitam kecil, matanya merah, ya agak jabrik dikit, bertaring. Jadi dia lagi mainin si Hasbi lagi ini. Ningsih kaget dia berani. Ini dia. Gitu. Makhluk itu langsung diam kan, lagi ini langsung diam. Diam, langsung ngelirik pelan-pelan, sambil senyum. Terus siap-siap lompat tuh makhluk tuh, mau lompat. Si Ningsih langsung gurubug, langsung ngorenyat gitu. Bangun, Zainal kaget, ada apa?
Dan Ningsih lihat si makhluk ini tuh pergi ke pinggir kamar, ke pojokan kamar. Udah, kamu, kata Ningsih itu ke Zainal, udah kamu berdoa aja, kita doain supaya Hasbi nggak diganggu sama makhluk gaib. Ya udah, Zainal berdoa aja. Setelah berdoa, Ningsih lihat si makhluk ini tuh ketakutan, pergi gitu aja. Nah, sama ketika Ningsih nerima undangan kencan di suatu hotel. Ini setelah kejadian tadi kan Hasbi sama Zainal udah nggak ada di hotel. Jadi dia pas semenjak masuk hotel ngelewatin pos satpam, dia dengar suara yang ya pos satpamnya di kiri. Dia nengok tuh ke sumber suara yang di kiri itu. Pas lihat, ternyata dia lihat sosok genderuwo lagi berdiri di si pinggir pos satpam itu, kayak yang marah gitu. Ya Ningsih liatin terus, lanjut aja jalan dia. Lanjut jalan, pas masuk kamar juga sama. Pas mau nemuin pria hidung belangnya itu, pas masuk kamar dia lihat sekitar 20-an makhluk ada di kamar itu. Ya ternyata mereka berzina, melakukan zina itu menjadi tontonan sekitar 20 rupa makhluk yang ada di kamar itu. Tapi Ningsih berusaha cuek karena pada waktu itu Ningsih cuma pikirannya uang gitu. Kepekaannya nggak luntur. Nah berlama-lama Ningsih jalani proses profesi itu, dia udah ngerasa nyaman sampai akhirnya ya bertambah usia, dia ngerasa udah nggak cantik lagi dan dia pengen pasang susuk. Dia minta ke Titin tahu tempat pasang susuk gak? Titin tahu, katanya di dekat kampungnya dulu. Ya mereka kesana lah pasang susuk. Ningsih pasang susuk di jidat, pipi, sama di dagu. Terus balik lagi aja ke kota Ki. Nah Ningsih makin laris tuh, dagangannya itu makin laris dan Ningsih makin melambungkan tinggi harga dirinya. Terus si Ningsih ini gak berlama-lama nikmatin ya kesuksesan fananya itu, gak lama-lama, sekitar 5 bulan lah dia ngerasain itu. Habis itu dia sakit-sakitan karena ya sering mabok gitu, barang haram masuk ke tubuhnya. Jadi dia sakit-sakitan. Titin juga sama, dia sakit-sakitan, tapi Titin milih pulang ke kampungnya. Sementara Ningsih diurus ibunya. Kontrakan udah gak kebayar, uang pegangan Ningsih udah habis. Terus Ningsih dibawa ke rumah neneknya, dan neneknya ini juga udah gak ada ketika Ningsih balik ke kota G, ketika udah pasang susuk. Jadi cuma berdua ada di rumah neneknya itu, ibunya Irma sama Ningsih. Ya Irma merawat Ningsih dengan ikhlas lah karena anaknya sendiri. Dia udah nggak berdaya. Nah Irma ini suka denger malam hari kadang-kadang di kamarnya Ningsih ini suka ada tangisan. Atau kadang gedor-gedor tembok tuh, dor. Tapi ketika dibuka, ketika dicek, si Ningsih ini lagi tidur. Itu sampai suatu malam Bu Irma ini bawa obat, kan mau ngasih obat ke Ningsih. Duduk di sampingnya, Ningsih nengok ke Bu Irma gitu kan. Bu Irma sampai karena udah nggak berdaya, ya bibirnya udah nggak bisa bersuara, tapi cuman bisa bentuknya aja. Dia mengisyaratkan, maaf Bu, maaf. Tanpa sadar Bu Irma kan bercucur air mata. Ya Ibu maaf. Iya. Terus Ibu Irma peluk Ningsih. Pas meluk Ningsih kejang gitu.
matanya melotot, ininya napasnya sesak, si bibirnya menganga gitu kan, kayak yang sekarat gitu. Nah Bu Irma kan sadar ini akhir hidupnya Ningsih. Setelah 1 jam Ningsih gitu terus gak mereda. Ada apa ke Bu Irma gitu kan. Oh Bu Irma inget Ningsih pernah pakai susuk. Bu Irma berinisiatif lah keluar cari orang pinter. Ketemu Abah Karta, gak jauh rumahnya. Nah, bilang ke Abah Karta itu anak saya lagi sekarat. Dia susah ngeluarin ya itunya karena mungkin ada pengaruh dari susuk. Ya Abah Karta langsung ngegas tuh ke rumahnya Ningsih, ke rumahnya neneknya Ningsih. Di sana Mbak Karta cabut si susuknya dari jidat, pipi, dagu. Setiap kayak dicabut ada suara teriakan. Cabut, oh nggak tahu, nggak ada wujudnya. Nggak ada wujudnya. Setelah dicabut, karena kasihan gitu kan, mindahin kepalanya Ningsih ke pangkuannya. Ya sambil sekarat gitu kan, Bu Irma juga sambil sedih lihat kondisi Ningsih ketika itu. Ningsih cuma bilang kayak yang berisyarat gitu berulang-ulang, maaf Bu, maaf ya Bu Irma, ya gitu, ya dimaafin. Ya Ningsih meninggal ketika itu. Singkat cerita dimakamin, kamarnya itu kosong, tapi Bu Irma masih mendengar suara tangisan penyesalan nah di kamarnya ini. Jadi setelah dicek itu di ranjangnya ini ada satu sosok perempuan lagi gini. Gitu kan. Seperti yang menyesali. Dan Bu Irma sadar itu bukan arwahnya Ningsih, tapi itu jin korin yang diwarisi rasa penyesalan sama almarhumah Ningsih. Terus juga ketika ya suka dicek itu, Bu Irma juga suka bilang, udah ibu maafin. Bukan cuma di alam nyata, Bu Irma juga suka mimpiin Ningsih. Dia terus saja minta maaf gitu. Maaf Bu, maafin Ningsih ya, maafin Ningsih. Jadi Bu Irma berusaha terus, ya udah ibu maafin. Terus ya karena mungkin Bu Irma terganggu sama jin korinnya itu, Bu Irma inisiatif lah ngadain tahlilan. Nah tahlilan, dorong doa buat almarhumah Ningsih. Gangguan itu udah nggak ada, udah mereda lah, dan suasana rumahnya itu udah kembali kondusif. Ya Bu Irma di sisa hidupnya ini cuma bisa menyesali. Kenapa katanya dulu saya kok jarang sholat, sampai saya nggak punya benteng buat menghalangi saya dari ilmu pelet. Kenapa kok saya bisa begini gitu? Ini pasti salah saya. Nah Bu Irma ini nggak mau kayak Ningsih, maksudnya Bu Irma ini nggak mau jadi bengal kayak Ningsih. Jadi dia suka ikut pengajian gitu. Jadi dia cari hiburan di sana. Dan dia berfokus untuk ibadah, gitu, deketin ke yang Maha Kuasa. Merubah ke yang lebih baik. Ke yang lebih baik. Nah dari cerita ini kita dapat banyak banget pelajaran. Yang pertama, pola asuh orang tua. Kita jangan terlalu membiarkan, tapi harus ada arahan yang jelas. Terus ketika Ningsih mengalami musibah yang mengerikan gitu kan, suami sama anaknya kecelakaan, itu sebenarnya titik balik Allah itu ingin mengangkat derajatnya, tapi Ningsih malah menjauh. Itu sebenarnya Allah lagi nguji, kalau lolos ya makin dekat tuh sama Allahnya. Tapi karena Ningsih gak kuat, dia makin menjauh, dan akhir hidupnya yang seperti itu. Dan juga kita jangan sampai tinggalin sholat, karena sholat itu sebagai benteng kita untuk membentengi kita dari hal-hal yang
negatif. Itu dari cerita ini sih. Ya semoga kita semua dapat mengamalkan intinya itu.